Selamat datang di Garuda Insight, menyajikan update informasi seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan menyajikan informasi tentang BRI Super League yang naik level, informasi terkini tentang calon pelatih timnas Indonesia, rencana penyelenggaraan AFC Nation League, dan beberapa informasi lainnya seputar persepakbolaan di Indonesia. Mari kita simak informasi selengkapnya. Kalau dulu pemain naturalisasi timnas Indonesia identik dengan karier di luar negeri, sekarang ceritanya mulai berubah. Dan ini menarik banget buat dibahas. Super League pelan-pelan naik level. Bukan cuma soal persaingan di lapangan, tapi juga soal daya tariknya. Kita sudah lihat duluan Tom Hay dan Rafael Struijk yang memutuskan main di Indonesia. Dan ternyata efek dominonya mulai terasa. Sekarang muncul rumor yang bikin telinga panas. Martin Paes dan Joey Pelupessy disebut-sebut siap menyusul. Kalau ini kejadian, kita lagi ngomongin bukan sekadar transfer pemain, tapi pergeseran mindset. Pemain timnas yang sebelumnya nyaman di Eropa, sekarang mulai melirik Super League sebagai opsi serius. Bukan cuma fans yang heboh, operator liga pun senyum lebar. I-League secara terbuka bilang, kehadiran pemain-pemain ini jelas menaikkan value kompetisi. Logikanya sederhana, kualitas pemain naik, standar permainan ikut naik, dan perhatian publik otomatis lebih besar, apalagi momennya pas. Liga lagi di ujung putaran pertama musim 2025-2026 dan bursa transfer putaran kedua bakal dibuka 10 Januari. Rumor terpanas, Persib Bandung disebut-sebut jadi tujuan. Kalau Joey Pelupessy yang kontraknya di Lommel SK habis Juni nanti benar merapat dan Martin Paes ikut masuk, itu bukan cuma soal kedalaman skuad, itu pernyataan serius. Menariknya, I-League tetap berdiri di posisi netral. Mereka menegaskan urusan rekrutmen sepenuhnya hak klub. Operator hanya memastikan kompetisi berjalan profesional dan regulasi dipatuhi. Dan disitulah poin pentingnya. Super League sekarang tidak lagi sekadar liga lokal, tapi mulai diperlakukan sebagai kompetisi profesional yang punya daya tawar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa mereka mau ke Indonesia, tapi justru, kenapa tidak? Kalau tren ini berlanjut, kita mungkin sedang menyaksikan fase baru sepak bola nasional, saat liga jadi tujuan, bukan sekadar batu loncatan. Dan kalau Persib benar jadi pelabuhan berikutnya, Maung Bandung bukan cuma menambah pemain, tapi juga menambah simbol bahwa liga ini sedang naik kelas. Kita tunggu 10 Januari, karena bursa transfer kali ini bisa jadi lebih dari sekadar perpindahan nama, tapi penanda perubahan besar. Sorotan kini mengarah ke satu nama yang mulai sering disebut di balik layar timnas Indonesia, John Hartman. Di tengah kekosongan kursi pelatih kepala sejak berakhirnya kerja sama PSSI dengan Patrick Kluivert, Hartman muncul sebagai kandidat kuat yang siap membawa arah baru bagi skuad Garuda. Sejak Oktober lalu, posisi pelatih timnas memang kosong. Banyak nama keluar masuk bursa, tapi Hartman perlahan mencuri perhatian, bukan tanpa alasan. Pengalamannya membangun timnas Kanada dari tim biasa menjadi kekuatan yang disegani di level dunia menjadi nilai jual utama. Menariknya, rumor menyebut Hartman menolak pendekatan dari Jamaika dan justru membuka pintu untuk Indonesia. Sinyal ini ikut disorot media Amerika Tengah berbasis Honduras, DIS, yang secara khusus menilai Hartman sebagai figur tepat untuk negara sepak bola yang sedang tumbuh seperti Indonesia. Menurut laporan tersebut, Hartman dikenal sebagai pelatih dengan visi kuat, pendekatan disiplin, dan kemampuan mengelola tekanan. Karakter yang dinilai cocok untuk timnas Indonesia, yang sebelumnya juga merasakan dampak positif dari mentalitas keras ala Shin Tae-yong. Diaz bahkan menyebut gaya Hartman sebagai sosok keras tapi terarah. Pendekatan sepak bola vertikal, cepat, dan agresif yang ia terapkan sukses mengangkat Kanada, termasuk tampil mengejutkan di Piala Dunia 2022 Qatar. Memang, catatan Hartman bersama Toronto FC tidak sepenuhnya manis. Namun reputasinya di Kanada tetap dianggap prestasi besar yang sulit diabaikan, terutama bagi federasi yang sedang mencari pelatih berpengalaman di jalur kualifikasi Piala Dunia seperti PSSI, Shoes, kini. Semua masih menunggu keputusan resmi. Rapat Exco PSSI akan menjadi penentu dan kabarnya pengumuman pelatih baru timnas Indonesia ditargetkan keluar pada Januari mendatang. Satu hal yang pasti, nama John Hartman kini bukan hanya jadi rumor lokal. Karirnya menarik perhatian dunia, dan Indonesia berada di persimpangan penting untuk menentukan arah masa depan tim nasional. Apakah Hartman akan benar-benar duduk di kursi panas itu? Jawabannya tinggal menunggu waktu.
Persib Bandung mulai memanaskan bursa transfer paruh kedua Super League 2025-2026. 3 nama pemain kini santer dirumorkan bakal merapat ke Bandung seiring agenda besar Maung Bandung di 2 kompetisi sekaligus. Persib saat ini masih berada di jalur persaingan gelar juara Super League. Skuad asuhan Bojan Hodak menempati posisi ketiga klasemen, sambil bersiap menghadapi babak 16 besar AFC Champions League 2. Situasi ini membuat kebutuhan akan tambahan kekuatan menjadi keniscayaan. 3 nama yang ramai diperbincangkan adalah Joey Pelupessy, Maarten Paes, dan Marco Dugandzic. Ketiganya bahkan sudah tercatat dalam rumor Transfermarkt sebagai target Persib. Joey Pelupessy dan Maarten Paes merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang tentu memberi nilai tambah dari sisi kualitas sekaligus regulasi pemain. Manajemen Persib pun tak sepenuhnya menutup pintu soal rumor tersebut. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan, mengonfirmasi bahwa proses perencanaan transfer sudah berjalan jauh hari. Seperti musim ini, kami bekerjanya pasti 2-3 bulan sebelumnya, ujar Aditya. Namun ia juga menyebut rumor sebagai bagian dari dinamika bursa. Media boleh berspekulasi, sementara klub tetap bekerja dalam senyap. Aditya bahkan memberi sinyal, nama yang disebut belum tentu yang datang. Bisa saja rumor menyebut Joey Pelupessy, tapi yang datang malah Maarten Paes, ujarnya. Sementara itu, nama Marco Dugandzic juga mencuri perhatian. Striker asal Kroasia berusia 31 tahun ini saat ini memperkuat FC Seoul di K-League 1. Dugandzic memiliki kedekatan khusus dengan pelatih Persib, Bojan Hodak, karena berasal dari negara yang sama. Ia juga pernah membela timnas U19 Kroasia, satu generasi dengan Mateo Kovacic, gelandang Manchester City. Jika 1 atau lebih nama ini benar-benar mendarat di Bandung, Persib jelas mengirim sinyal kuat. Mereka tak sekadar bertahan, tapi siap menyerang di 2 panggung besar musim ini. Bursa masih panjang, rumor masih bergulir, dan Persib tampaknya sedang menyiapkan kejutan. Pemirsa, sepak bola Asia bersiap memasuki babak baru. AFC dikabarkan akan meluncurkan turnamen anyar bernama AFC Nations League. Lalu, apa sebenarnya kompetisi ini dan kenapa kabar ini penting buat timnas Indonesia? Mari kita bahas sampai tuntas. Kalau di Eropa ada UEFA Nations League, sekarang Asia nggak mau ketinggalan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC tengah menyiapkan AFC Nations League, turnamen khusus tim nasional yang dirancang menggantikan laga persahabatan yang selama ini sering terasa hambar. Lewat kompetisi ini, negara-negara Asia akan bertanding dalam format liga dengan sistem level atau divisi. Artinya, setiap tim akan bertemu lawan yang seimbang, nggak ada lagi uji coba asal main. Nah, buat Indonesia, ini jelas bukan kabar biasa. AFC Nations League bisa jadi panggung rutin bagi timnas untuk tampil kompetitif, bukan cuma sekedar uji coba tanpa target. Dengan jadwal yang lebih teratur dan pertandingan yang punya arti, pemain timnas Indonesia berpeluang mendapat jam terbang internasional lebih banyak. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal konsistensi dan mental bertanding. Format ini juga dinilai membantu negara berkembang sepak bolanya, termasuk Indonesia, untuk naik level secara bertahap, tanpa harus langsung berhadapan dengan raksasa Asia. Memang, detail resmi AFC Nations League masih menunggu pengumuman lanjutan. Tapi satu hal pasti, kompetisi ini membuka harapan baru. Sepak bola Asia makin serius, dan Indonesia punya peluang untuk ikut melaju, bukan cuma jadi penonton. Menarik untuk ditunggu, apakah AFC Nations League akan menjadi titik balik bagi timnas Indonesia di level Asia? Kami akan terus mengupdate perkembangannya hanya di program Info Timnas Indonesia. Kalau kita bicara timnas Indonesia hari ini, atmosfernya sedang panas. Nama John Herdman bergema kemana-mana. Media ramai, publik berharap target Piala Dunia 2030 dipasang tinggi, bahkan nyaris menyentuh langit. Tapi di tengah riuh itu, ada satu suara yang tidak ikut berteriak. Suara yang justru datang dari lini paling belakang tempat di mana sepak bola sering dibaca dengan kepala dingin. Suara itu milik Jordi Amat. Sebagai komentator, saya paham betul. Pemain belakang biasanya bukan tipe pemimpi. Mereka realistis. Mereka hidup dari membaca situasi, bukan sekadar harapan. Dan itulah yang Jordi sampaikan. Bukan menolak mimpi, tapi mengingatkan arah. Jordi tahu, proyek besar sedang dibangun PSSI. Ia tahu nama Herdman,
bukan nama sembarangan. Ia paham ambisi Indonesia kini bukan lagi sekadar ikut, tapi ingin bersaing. Namun kalimat Jordi sederhana, tapi menghantam tepat ke jantung proyek ini. Kami ingin berpikir selangkah demi selangkah. Ini bukan kalimat aman. Ini peringatan, karena sebelum bicara Piala Dunia 2030, Timnas Indonesia masih punya medan tempur yang jauh lebih nyata, lebih dekat, lebih menentukan. Piala AFF 2026, Piala Asia ke 2027. Dua turnamen ini bukan sekadar agenda. Ini ruang ujian. Disinilah mental diuji, bukan di atas kertas. Disinilah taktik diuji, bukan di presentasi. Dan disinilah Timnas belajar satu hal paling mahal dalam sepak bola internasional, konsistensi. Jordi mengingatkan kita setiap laga internasional bukan cuma soal menang, tapi soal naik level. Lalu masuk ke poin yang paling jarang dibicarakan publik, tapi paling disadari, pemain, usia, tahun 2030 terdengar dekat di kalender. Tapi di tubuh pesepak bola, itu cerita lain. Jordi akan berusia 37 tahun. Joy Pelupes ke-36, Tom Hay dan Sandy Walsh ke-34. Di sepak bola modern, angka-angka ini bukan sekadar umur, ini soal intensitas, recovery, dan stamina. Dan disinilah pesan Jordi paling tegas. Kami punya banyak pemain muda yang siap bermain. Bukan nanti, bukan setelah matang di luar negeri. Tapi sekarang, karena regenerasi bukan rencana darurat, regenerasi adalah investasi yang harus dimulai saat kondisi masih stabil, bukan saat krisis datang. Terakhir, Jordi menyentuh satu fondasi yang sering dianggap abstrak, tapi justru paling krusial. Kepercayaan. Penting bagi kami memiliki pelatih yang baik, yang dipercaya oleh semua orang. Dalam sepak bola, taktik tanpa kepercayaan hanyalah skema. Strategi tanpa kebersamaan hanya jadi wacana. Dan mungkin, disitulah inti pesan Jordi amat sebenarnya. Mimpi Piala Dunia itu sah. Ambisi itu perlu, tapi kalau fondasinya rapuh, jarak yang dulu terasa dekat bisa terasa jauh banget. Dan Timnas Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan antara mimpi besar dan kerja kecil yang harus dilakukan dengan disiplin. Sepak bola selalu jujur, yang sabar membangun akan sampai. Yang terburu-buru bermimpi sering tersandung di tengah jalan. Sampai jumpa di lain pembahasan, jangan lupa like, komen, dan share.